Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam perubahan, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga bahagia, semoga hari ini penuh dengan barokah. Capres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Mas Anies Rashid Baswedan, memberi pujian setinggi langit untuk calon wakil presidennya, yakni Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, ya, atau juga dikenal dengan Gus Imin, Gus Muhaimin, menjelang ajang debat Cawapres Pilpres 2024. Menurutnya, pengalaman serta kepiawaian Cak Imin dalam berdebat akan mampu melanjutkan tren positif pasangan Amin, Anies dan Gus Imin dalam rangkaian debat Capres-Cawapres 2024. Gus Imin adalah cawapres yang memiliki kompetensi yang lengkap dan bukan cawapres yang muncul mendadak. Cawapres yang sudah jadi bagian dari perjuangan sejak muda. Begitu ujar Mas Anies Rashid Baswedan pada teman-teman wartawan di Islamic Center Bekasi kemarin tanggal 15 Desember tahun 2023. Sebelumnya, nomor urut 3 Mahfud MD memprediksi Cak Imin akan menjadi lawan terberatnya menjelang debat perdana calon wakil presiden pada tanggal 22 Desember 2023 yang akan datang. Debat itu sesungguhnya bukan lawan. Ini sebuah kesempatan untuk menyampaikan gagasan, pemikiran. Persiapan untuk debat itu bukan persiapan belajar 2-3 jam. Persiapannya adalah perjalanan karirnya. Begitu penjelasan Mas Anies Rashid Baswedan. Menurut Mas Anies, pertanyaan-pertanyaan dalam acara debat itu bisa dijawab berdasarkan bekal perjalanan karir para cawapres hingga saat ini. Kita juga tak tahu apa yang akan ditanyakan, jadi menjawabnya dengan perjalanan karir, bukan dengan hafalan. Jadi jika Pak Mahfud bilang begitu, ya, apa Cak Imin lawan terberat gitu kan? Kami berterima kasih kepada Pak Mahfud. Begitu Mas Anies Rashid Baswedan menutup percakapan. Kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyebut bahwa Gibran Rakabuming Raka memang layak ditegur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Cawapres nomor urut 2 itu dinilai melanggar aturan saat mendampingi Prabowo Subianto dalam debat Capres edisi perdana beberapa hari yang lalu. Gibran dianggap telah melakukan provokasi kepada pendukungnya. Anggota Dewan Pakar Timnas Pemenangan Anies Muhaimin Amin, ya, Bambang Wijoyanto, menyebutkan bahwa putra Presiden Joko Widodo itu tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Orang yang suka nonton supporter bola memang kayak begitu, jadi dia nggak bisa membedakan, ujar Bambang di Sekretariat Koalisi Perubahan Brawijaya Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 kemarin. Di sisi lain, Sobat Sewot, Bambang Wijayanto menampik jika Anies dianggap terlalu frontal menyerang capres lain dalam debat perdana tersebut. Ia menuturkan bahwa Anies hanya memberikan penegasan soal sikap politik dan narasinya soal perubahan. Kalau nyerang terus ya enggak lah, cuma dari awal dia menarik garis itu. Yang akan dibawakan adalah perubahan, kata Bambang Wijayanto. Basis perubahannya adalah keadilan, kesejahteraan, kemudian peningkatan kesejahteraan. Itu yang dikemukakan oleh Anies Rashid Baswedan pada debat Capres yang pertama di gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Secara terpisah, Gibran Rakabuming Raka juga menanggapi ringan soal rencana KPU Komisi Pemilihan Umum akan mengevaluasi dan memberi teguran kepada Gibran Rakabuming Raka. Cawapres nomor urut 2 itu akan menerima teguran tersebut dan meminta maaf.
Seperti diketahui, wali kota Solo itu berpasangan dengan Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Mereka berkonsentrasi melawan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Kemudian juga duet bareng Ganjar Pranowo ya dengan Mahfud MD. Semua teguran, evaluasi kami terima, kata Gibran ketika dikonfirmasi di Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Putra sulung Presiden Joko Widodo juga menyampaikan permintaan maaf terkait sikapnya yang berlebihan dalam debat Pilpres 2024. Saya mohon maaf sebelumnya, ungkap Gibran seperti dilansir oleh tim Sewot TV. Sebelumnya, aksi Gibran Raka Buming Raka membakar semangat pendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal ini mendapat sorotan khusus dari Komisi Pemilihan Umum dan seluruh masyarakat Indonesia. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut evaluasi terkait debat perdana calon presiden akan dilakukan pada hari Kamis kemarin, tanggal 14 Desember tahun 2023. Dia memastikan salah satu yang akan jadi bahan evaluasi ialah aksi calon wakil presiden Prabowo Subianto, yakni Gibran Raka Buming Raka, yang bangkit berdiri dari kursinya dan membakar semangat penonton. Bukan membakar semangat, dirinya barangkali yang terbakar ya, sehingga panas dan secara spontan berdiri gitu. Nah, aksi itu termasuk yang akan dievaluasi gitu, kata Hasyim ya, saat ditemui usai memantau logistik pemilu di gudang logistik pemilu KPU Denpasar di Gor Kompiang Sujana, Denpasar, Bali pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023. Namun Sobat Sewot, Hasyim masih enggan berkomentar apakah akan memberi teguran jika aksi pasangan calon presiden Prabowo Subianto terbukti melanggar tata tertib atau tatib ya pada debat Capres 2024 yang perdana kemarin. Ia hanya mengatakan bahwa evaluasi debat perdana ya akan mengundang masing-masing tim pasangan Capres dan Cawapres. Jadi lagi-lagi Gibran ini tidak akan dihadirkan di KPU. Kalau urusan-urusan yang agak-agak kritis gini nih dihindarin ternyata ya. Nah, besok rencana KPU akan mengundang tim pasangan calon untuk mengevaluasi debat pertama. Begitu kata Hasyim Asy'ari. Dilansir dari pemberitaan Kompas, dalam debat Capres, Prabowo mendapat pertanyaan dari Capres nomor urut 1, yaitu Mas Anies Baswedan. Anies menanyakan perasaan Prabowo ketika mengetahui putusan MK ya, Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden melibatkan pelanggaran etika berat ya, ex ketua MK Anwar Usman. Prabowo lantas melontarkan pembelaan yang pada intinya menyerahkan keputusan memilih kepada rakyat Indonesia. Intinya adalah keputusan itu final dan tidak bisa diubah. Maka saya lanjutkan, kata Prabowo Subianto. Kita bukan anak kecil, Mas Anies, gitu kan? Kita juga paham intinya rakyat yang putuskan. Kalau rakyat nggak suka Prabowo Gibran, nggak usah pilih, kata Prabowo Subianto saat dipanasin pada debat Capres kemarin. Nah, usai mendengar jawaban Prabowo Subianto tersebut, Gibran langsung berdiri ya, berdiri kepanasan panas ya, juga semangat gitu kan, dan juga tangannya di ini kan ya, dilambai-lambain dengan lambaikan dengan wajah tampak agak memerah gitu kalau kameranya kita deketin gitu. Nah, saat yang bersamaan Gibran sempat terlihat diingatkan oleh salah satu tim suksesnya di kursi belakang gitu. Jadi di ini sebelum akhirnya kembali mengempaskan diri di kursi duduk lagi gitu. Nah, ini peristiwa yang sangat mencengangkan publik, Sobat Sewot dimanapun Anda berada. Namun semoga debat Cawapres yang perdana nanti pada tanggal 22
Desember tahun 2023 ini menjadi bahan yang lebih luas untuk kita bisa berkontribusi secara pikiran, secara apa namanya ya, kritik, saran gitu kepada gagasan-gagasan yang akan disampaikan oleh calon wakil presiden yang tiga ya, Gus Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Gibran Rakabuming Raka. Sobat Sewot, banyaknya isu soal apa Gibran ini kemudian dikatakan atau dikasih gelar oleh anak bangsa belimbing sayur gitu kan. Nah, ini satu fakta bahwa masyarakat hari ini sudah benar-benar cerdas dan bisa membedakan mana yang cawapres yang sudah dewasa, pengalamannya makan asam garam di Republik ini sudah lebih jauh gitu kan, dibandingkan dengan asam asam sulfat dibandingkan dengan belimbing sayur kalau kata orang-orang mah, yang hari ini juga secara etis gitu kan sebenarnya tidak pas untuk bisa menduduki sebagai calon wakil presiden. Nah, Sobat Sewot dimanapun Anda berada, mari kita berpikir lebih ringan, lebih damai gitu kan, berpesta demokrasi dengan riang gembira bersama Anies dan Gus Muhaimin gitu. Nah, adapun akhirnya gitu kan pemilu ini ditengarai akan ada kecurangan, maka kita harus kompak bersatu untuk kemudian mengabadikan lewat handphone masing-masing, kita sebarkan, viralkan kejadian-kejadian curang yang ada di TPS, kemudian di rekapitulasi suara di tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian juga di kabupaten. Mari kita kawal pemilu ini dengan sehat, riang gembira, tidak perlu kemudian kita mengedepankan ego, nafsu untuk kemudian saling bertengkar di lokasi. Tidak, tapi kita pastikan bahwa setiap kecurangan yang barangkali dilakukan baik oleh panitia atau oleh peserta pemilih ya, karena pemilih ini kadang-kadang ada yang habis nyoblos lagi, habis nyoblos lagi dan lagi gitu, balik. Nah, ini harus diantisipasi oleh teman-teman semuanya, dan juga Sobat Sewot dimanapun Anda berada, kalaupun tidak ada yang kembali gitu kan dengan masyarakat gitu kan, pemilih satu orang misalnya nih ternyata nggak ada yang balik lagi, kita perhatikan jumlah suara di TPS, karena kadang-kadang justru kecurangan itu dilakukan oleh panitia dan itu sangat rawan sekali. Kalau kita tidak bisa mengabadikan melalui konfirmasi handphone, maka itu akan menjadi sangat sia-sia, perjuangan kita akan sia-sia Sobat Sewot. Nah, mari kita berdemokrasi, berpemilu dengan riang gembira dan damai, tanpa istilah gemoy-gemoy yang hari ini lagi tren gitu kan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi kita semuanya. Semoga Harun menang ya di pemilihan daerah ya. Semoga Harun menang. Jangan lupa Mas Harun. Sorry ya Mas Harun, sorry ya. Oke, salam Sewot TV, salam